Julian terbaring di rumah sakit dan Julian berhasil diselamatkan karena pengacaranya langsung bergegas membawa Julian ke rumah sakit. Safira, Mama Gina, dan Tante Wulan memberikan semangat kepada Julian, terutama Safira. Safira akan selalu ada untuk Julian, begitu juga dengan kandungan Julian akan selalu bersama Julian. Safira menyemangati suaminya. Safira berjanji anaknya dan Safira akan selalu ada untuk Julian walaupun masalah begitu banyak datang menghampiri di rumah tangga Julian dan Safira, tapi Safira berjanji tidak akan pergi meninggalkan Julian. Mendengar itu, Mama Gina dan Tante Wulan tersenyum bahagia. Mama Gina mulai lulu melihat Safira. Sedangkan di sini Rafael menjalankan aksinya. Rafael membawa Yuda ke tempat makam peristirahatan terakhirnya. Yuda sangat terkejut. Yuda tidak mau dikubur hidup-hidup, sedangkan Rafael dengan tega melakukan ini semua. Rafael menganggap bahwa inilah yang pantas harus didapatkan Yuda atas semua perbuatannya. Kini Yuda dikubur hidup-hidup oleh Rafael. Rafael ingin menghilangkan semua bukti dari dirinya agar semua tertuju kepada Julian. Rafael sangat ini sedang panik karena Julian sudah bisa bebas dari tahanan kantor polisi dan sudah menemukan bukti dan titik terang karena anak buah Rafael sudah jujur kepada pihak kantor polisi, yaitu Gani. Sedangkan Yuda sangat shock melihat pemakaman terakhirnya. Yuda berteriak sekuat mungkin agar tidak dikubur hidup-hidup oleh Rafael. Yuda menangis histeris dan berteriak histeris agar Rafael menyelamatkannya. Dan tanpa disadari Rafael, ternyata anak buah Mona sudah mengikuti Rafael, mengintai Rafael apa yang akan dilakukan Rafael terhadap Yuda. Sedangkan Yuda berusaha kabur dari Rafael, tapi semua tidak bisa karena Rafael berikan suntikan kepada Yuda agar Yuda terjatuh dan masuk ke tempat pemakaman terakhirnya. Anak buah Mona langsung bergegas menemui Mona dan memberitahukan info yang penting ini, bahwa Yuda masih hidup dan pelakunya adalah Rafael, ingin mengubur Rafael hidup-hidup. Mona sangat terkejut. Mona masih sangat mencintai Rafael dan Mona tidak ingin jika Rafael ditangkap di polisi karena saat ini Rafael masih positif menjadi suaminya Mona dan Mona masih mencintai Rafael. Mona tidak ingin ayahnya kandungannya ditahan di kantor polisi, tapi Mona tidak ingin Julian ditahan di kantor polisi dan Yuda meninggal dunia. Mona akan bertindak apa yang harus dilakukan Mona. Sedangkan pihak kantor polisi sudah mengetahui bahwa Rafael pelaku utamanya dan sudah mencurigai Rafael. Mama Lestari dan Pak Gunawan sangat terkejut bahwa pihak kantor polisi datang ke rumahnya dan ingin menjemput Rafael dan membawa Rafael sebagai tersangka, bahwa Rafael lah pelaku utamanya yang telah menyekap Yuda. Karena Safira dan Dania sudah berhasil menemukan bukti yang kuat bahwa Rafael yang telah menyekap Yuda. Karena sebelum Rafael melakukan aksinya, bahwa Yuda sudah sempat menghubungi anak buahnya, bahwa Rafael yang telah menyekapnya, dan semua bukti itu ada di tangan Safira dan Dania. Pihak kepolisian langsung datang menemui Pak Gunawan dan Mama Lestari bahwa ingin menjemput Rafael. Pak Gunawan sangat terkejut. Ternyata semuanya terbongkar. Pak Gunawan sudah berusaha menutupi kejahatan anaknya dengan membayar sejumlah orang, bahwa bukti itu mengarah kepada Om Romi. Mama Lestari juga tidak ingin bahwa Rafael ditangkap di kantor polisi. Mama Lestari dan Pak Gunawan akan berusaha melindungi kejahatan anaknya, yaitu Rafael. Di rumah sakit, Safira dan Julian ternyata sudah mengetahui dalang dibalik semuanya bahwa Rafael yang telah melakukan semua ini. Tapi Julian dan Safira hanya bisa terdiam
Karena bagaimanapun Pak Gunawan dan Mama Lestari akan melindungi kejahatan Rafael dan tidak akan membiarkan Rafael di penjara. Begitu juga dengan Mona. Safira menangis histeris melihat semua ini, merasa tidak adil. Pelakunya adalah Rafael, tapi suaminya yang harus ditahan dan merasakan pahitnya hidup ini. Safira menangis. Safira akan membalas perbuatan Pak Gunawan. Ternyata Pak Gunawan selama ini hanya bersandiwara kebaikannya terhadap Safira. Di saat Rafael melakukan kejahatan seperti ini kepada Julian, Pak Gunawan tidak ada membela Julian dan Safira sama sekali. Justru Pak Gunawan malah membela anaknya yaitu Rafael dan melindungi Rafael semua kejahatan Rafael. Rafael sudah berani menyingkirkan Yuda dan membuat Yuda meninggal dunia. Sekarang Pak Gunawan justru melindungi kejahatan Rafael yang telah memfitnah Julian. Safira berjanji akan membalaskan perbuatan Pak Gunawan dan Rafael. Di rumah Romi sangat terkejut. Ada apa polisi datang ke rumahnya? Awalnya Romi mengira ini adalah pengaduan dari Dania yang atas penculikan 5 tahun yang lalu. Dan ternyata ini masalah mengenai pembunuhan Yuda. Romi sangat terkejut bahwa Romi tidak ada ikut pembunuhan atas Yuda. Romi tak menyangka bahwa Rafael telah memfitnahnya kembali. Inilah rencana licik Rafael dan Pak Gunawan. Ternyata bukan Rafael yang melaporkan ke pihak polisi, tapi ini adalah ulahnya Pak Gunawan. Jika semuanya terbongkar, maka Romilah yang harus ditangkap. Sedangkan Nia sudah mengetahui di mana Yuda dikubur. Dan Nia bergegas ingin menyelamatkan Yuda agar Yuda keluar dari peti matinya. Karena Rafael mengubur Yuda hidup-hidup, tentunya Yuda masih bisa diselamatkan. Dan Nia berteriak sekuat mungkin ingin segera menyelamatkan Yuda. Dan Nia tidak ingin sesuatu terjadi kepada Yuda. Dan Nia menyelamatkan Yuda. Dan Nia berhasil mengetahui di mana Rafael menyembunyikan Yuda dan mengubur Yuda hidup-hidup. Dan Nia masih sempat menyelamatkan Yuda walaupun saat ini Yuda sudah dikubur, tapi Dania masih bisa menyelamatkan Yuda karena Yuda dikubur Rafael hidup-hidup. Terima kasih untuk para penonton setia di Antara Dua Cinta. Kalian selalu menontonnya karena kemungkinan ini adalah detik-detik di mana di antara dua cinta akan pergi meninggalkan kita. Terima kasih banyak. Salam, bye-bye.